Kulihat ibu pertiwi, sini datang Seorang pria terpaksa menerima kenyataan dalam kepedihan saat dirumahkan. Kehidupan masa pandemi memang memberikan banyak pelajaran. Quote hasil tidak mengkhianati usaha kini mulai terbantahkan. Saat kau berusaha keras namun tidak mendapatkan apa yang diinginkan, saat kesabaran selalu digadang-gadang bakal memberikan hikmah di ujung cerita. Tidak ada yang mengerti kapan ujung dari semua narasi ini. Hanya satu yang tak bisa terbantahkan. Jika Tuhan bilang terjadi, maka terjadilah. Berikut adalah cuplikan kisah nyata di sekeliling kita, perjuangan istimewa dan semoga menginspirasi kita semua. untuk nusa dan bangsa. New message standing by. Ladies and gentlemen, are you ready? Welcome to Chilling with Kopi. Sharing room for your extraordinary wildest insight. Lihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas ingin kamu terkenang. Apa yang pertama kali tersirat di benakmu saat mengetahui harus di-off-kan dari maskapai, Jason? Yang pertama kali gue pikirin saat off dari maskapai itu kayak, ya udah mungkin ini jalan gue, ini pilihan yang gue ambil. Gue nggak ada nyalain siapapun, gue juga nggak ada nyalain pemerintah, gue nggak ada nyalain diri sendiri. Karena gue berpikir aja, ya ini jalan yang terbaik sih buat gue. Ya udah gue off aja dari maskapai. Saat kau mengerti keadaan sudah sesulit ini, tapi kamu malah berani memutuskan untuk menikah di kehidupan yang serba nggak pasti. Lalu apa yang membuatmu terus yakin kamu harus terus berjuangkan kisah cintamu sampai ke pelaminan, bahkan di kondisi yang seperti ini? Kalau sampai ke pelaminan sih intinya gua sama Nyonya itu yakin, kita sama-sama yakin buat ke jenjang yang lebih serius sampai ke pelaminan, sampai benar-benar ngerasa kita nggak ada lagi mikir uang segala macam materi, nggak. Kita yakin sama-sama siap dan berani, ya udah kita lanjutkan untuk sampai ke pelaminan. Jason adalah sosok yang luar biasa. Kecerdasan emosinya dalam mengalihkan kepedihan perasaan menjadi kehidupan yang lebih produktif di dunia nyata memang bukan isapan jempol belaka. Semangat yang tak terhenti membuat Jason dirgahayu memantapkan tekadnya untuk memulai hidup baru di tengah keterbatasan ini. Kini ia memulai mencoba membuka bisnis kecil di kampung halaman. Bisnis Thai tea kekinian yang digandrungi orang-orang sekitaran. Pada awalnya, banyak yang mengasumsikan entah ini dijadikan harapan ataupun menjadi sebuah perkiraan. Pandemi ini menurut mereka mungkin hanya berlangsung beberapa bulan. Mundur di kehidupan di masa itu, Jason telah menyiapkan dengan mantap kesiapannya untuk menyunting dan menghalalkan kekasihnya, Selena Merdeka. Selena adalah sosok wanita yang selalu mengerti keadaan di hidupnya. Seorang wanita yang bekerja di bidang yang sama dengannya. Profesi di balik layar penerbangan di negeri ini adalah salah satu profesi yang sangat terdampak dengan pandemi ini. Selena saat ini juga berjuang dari nol kembali meniti karir di pekerjaan barunya sebagai promotor di salah satu perusahaan gadget ternama. Di siang hari, Selena sering sekali membawakan makan untuk Jason, kekasih hatinya. Ini bukan bentuk kasih sayang, namun memang sedang pengiritan saja. Mereka sangat bersemangat untuk mengurus izin pernikahan di kala pandemi seperti ini. Namun apa dikata, pesta impian mereka masih belum bisa terlaksana. Dengan banyak pertimbangan, mereka terpaksa belum bisa menentukan kapan momen akbar itu akan dikibarkan.
Pernikahan adalah hidup baru. Namun sebelum hidup baru dimulai, ternyata rotasi pembaruan mau tak mau telah mencuri startnya. Mereka tetap kekeh untuk memperjuangkan niat baiknya tersebut. Sampai tiba pada suatu ketika, demi mengalihkan sejenak akan rasa kecewa yang dialaminya, mereka sedang memadu asmara di tukang bakso pinggir jalan sambil melihat lalu lalang motor dan menghitungnya. Sungguh kisah kasih bersahaja dalam romantisnya perundingan di malam itu. Ketika sampai di titik jenuh menghitung motor yang lalu lalang, Jason bercerita tentang kerinduannya di masa kecil, tentang apa-apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Ia mencoba menjelaskan betapa relate-nya perlombaan 17-an dulu dengan hidup zaman sekarang. Ia menceritakan dengan ekspresi tabiat seorang lelaki pengayom yang menceritakan sebuah esensi di balik story. Ia memulai percakapan dengan, "Sayang, kamu tahu nggak? Tiap perlombaan 17-an itu adalah pengingat kehidupan kita." Di balik panjat pinang yang dulu sering dilakukan ada panjat sosial di dunia nyata. Dan ada panjat follower serta panjat level di dunia virtual. Sungguh cara memanjat yang tidak layak untuk diperlihatkan. Sering ada fitnah memfitnah di belakangnya. Sering ada sensasi semata, bahkan ada settingan keji di baliknya. Selain itu ada balap karung yang seakan memperlihatkan kepada kita tentang banyaknya drama kehidupan yang sedang viral akhir-akhir ini. Seperti lomba balap review saldo untuk dipamerkan di sosial media. Sungguh cara viral yang tidak peka sosial dan memancing pergunjingan. Ada juga lomba memasukkan pensil ke dalam botol yang sekarang direlate-kan dengan lomba memasukkan anggota yang dirasa cantik ke dalam grup virtual untuk menaikkan prestis. Ada lagi lomba memasukkan omongan kasar ke dalam hati. Bahkan yang sering digunakan adalah lomba memasukkan kalimat-kalimat penuh dramatisasi kepada leasing untuk menunda angsuran. Lomba yang paling diminati dan selalu diadakan adalah lomba tarik tambang. Lomba yang saat ini juga sering ada di dunia nyata, seperti lomba tarik ulur harapan dalam sepik perbucinan, lomba menarik tunai, dan lomba menarik nafas karena pedihnya keadaan akhir-akhir ini. Selain itu ada lomba makan kerupuk yang sekarang lebih tergantikan dengan lomba makan omongan sendiri dan makan janji kaum elit. Ada lagi lomba mencari koin di dalam tepung yang sekarang sering tergantikan dengan lomba mencari perhatian akun-akun menarik agar bisa didekati dan dijadikan bebucinan. Di sisi lain, ada yang sibuk mengikuti perlombaan mencari makan dan cuan di tengah susahnya bertahan hidup akhir-akhir ini. Yang terakhir adalah lomba main bakyak. Sekarang sering sekali beberapa kegiatan dilakukan secara bersama. Di segi positif, kita sering melihat charity di jalan ataupun di virtual media menggalang dana untuk disumbangkan bersama. Di sisi negatifnya sering kita temui saat menghujat teman bersama, seperti saat melakukan ghibah di WhatsApp grup yang ditutupi dengan tema sleep call hingga azan subuh. Bukannya tertidur, hal-hal semacam ini sering diakhiri dengan terbakarnya emosi. Saat Selena terpesona dengan cerita kekasihnya, belum sempat bilang ataupun so sweet, Jason kembali menghujani rapuhnya perasaan Selena dengan menunjukkan arti kemerdekaan bagi netizen warga sosial media di sekelilingnya. Mendapatkan kemerdekaan saat ini adalah gimana caranya kita bisa mengisi rumah atau negara kita yang sudah dimerdekakan oleh para pendahulu kita dan diisi dengan suatu hal yang lebih baik untuk kebermanfaatan bersama ke depannya. Indonesia. Tikam dan bunuh saja aku, rajam lalu siksa ragaku. Itukah inginmu? Itukah aturanmu? Ayo lakukan. Sulut amarahmu, teriakan nafsumu, lakukan sesukamu. Aku siap menyambut sakitnya, pedihnya dicerca, dimaki, disina, tampar, bakar aku,
hujat aku dan hunuskan tombakmu padaku. Aku bukan siapa-siapa. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah air kan ku kenal. Aku meniti jalan penuh duri nan tajam, menyusun gurung-gurung yang kering dan kerontang. Tanah air mengering, basahmu telah terkuras, meresap ke dalam tanah subur dan kini menjadi gersang. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, Tetapi kampung dan rumahku di sanalah